Namun nampaknya program MBG masih terus akan dipertahankan pemerintah dengan melakukan evaluasi pemirsa, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahwa alasan dibuatnya program makan bergizi gratis ini adalah demi anak-anak Indonesia agar tercukupi gizinya. Ini disampaikan bersama dengan Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Steve Forbes. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasannya membuat program makan bergizi gratis. Prabowo menyatakan program makan bergizi gratis didasari saat ia melihat banyak anak-anak yang alami stunting dan malnutrisi di berbagai daerah. Dalam dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Steve Forbes, Prabowo menjelaskan pengalaman itu membuatnya tersadar bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang kurang asupan gizi. So I talked to them and I asked them, "What's your age?" And I was many times surprised when I thought that the little boy in front of me must be only 4 years old because of his body. He replied that he was 10 years old. And the little girl who I thought must be only 5 years old, she said she's 11 years old. And it went on, so I was shocked. So I saw directly and physically, I saw stunting, I saw malnutrition, I saw poverty in my eyes. And it's very difficult for people who are living in the elite to understand that children can eat sometimes only rice with salt. Dari pengamatannya, banyak negara maju di Eropa dan Amerika Serikat memiliki program makan bergizi gratis di sekolah. Bahkan negara berkembang seperti India memiliki program makan bergizi gratis di sekolah sejak 2010. Padahal pendapatan per kapita India masih lebih rendah dari Indonesia. Prabowo pun mulai merencanakan program makan bergizi gratis sejak 2023 dan mengumumkan program makan bergizi gratis sebagai program kampanye Pilpres. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta. Rapat ini membahas soal pangan hingga hasil ekspor. Pemirsa, rapat diikuti oleh anggota Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat, Presiden memberikan arahan di beberapa sektor strategis, termasuk pertanian, ekonomi, dan pendidikan tinggi. Ya, kita ke informasi pertama. Pemirsa, PSSI dan tim kepelatihan Timnas Indonesia resmi mengakhiri kesepakatan kerjasama usai gagal ke panggung Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan PSSI melalui kanal media sosial resminya siang tadi. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar mengejutkan. PSSI secara resmi memutus kerjasama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dan jajaran staf pelatih Timnas Indonesia setelah kegagalan menyakitkan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya Kluivert, nama-nama besar lain seperti Alex Pastoor, Dani Lanzat, Gerard van den Berg, dan Frank van Kempen juga terkena imbasnya. Padahal seluruh tim pelatih ini sebelumnya terikat kontrak hingga tahun 2027. Lewat pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis 16 Oktober 2025, PSSI dan tim kepelatihan Timnas Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerjasama berdurasi 2 tahun. PSSI menjelaskan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek internal dan arah strategis pengembangan sepak bola nasional. Tim pelatih asal Belanda ini dipastikan tidak lagi menangani Timnas Indonesia baik di level senior, U23 maupun U20. Keputusan ini muncul setelah Timnas Indonesia tampil buruk di grup B kualifikasi Piala Dunia 2026.
skuad Garuda mengalami 2 kali kekalahan beruntun, yakni kalah 2-3 dari Arab Saudi dan takluk 0-1 dari Irak. Hasil ini menempatkan timnas Indonesia sebagai juru kunci grup, sekaligus mengubur harapan besar masyarakat untuk melihat Garuda terbang ke panggung dunia. Pemecatan Patrick Kluivert turut disorot media asing asal Belanda ESPN Nederland. Sementara mayoritas warganet mendukung penuh keputusan PSSI mendepak Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan. Tak sedikit yang bertanya siapa penggantinya. Mereka meminta PSSI agar lebih berhati-hati memilih pelatih. Sebelumnya kehadiran Patrick Kluivert menggantikan Sintayong awal Januari lalu banyak dikritik publik karena minim pengalaman sebagai pelatih. Kluivert juga dinilai memiliki skandal dan kontroversi. PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025 menggantikan pelatih asal Korea Selatan, Sintayong. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut keputusan mereka memecat STY dilakukan setelah melalui berbagai macam pertimbangan. Namun, pemecatan STY mendapat kritik tajam dari sebagian besar pecinta sepak bola tanah air. Tidak sedikit yang kecewa dengan keputusan PSSI yang dinilai terlalu gegabah karena dilakukan di tengah kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlebih, STY sebenarnya masih memiliki kontrak bersama tim Garuda hingga tahun 2027. Publik tanah air juga meragukan pengalaman Kluivert sebagai pelatih. Selama menjadi pelatih klub Turki Adana Demirspor dan timnas Curaçao, Patrick Kluivert telah mencatatkan 34 laga. Dari total kepelatihannya, Kluivert menorehkan 12 kemenangan, 12 kekalahan, dan 10 hasil seri dengan persentase kemenangan di angka 35,29%. Selain itu, Patrick Kluivert juga belum berhasil mempersembahkan trofi apapun. Selain karir panjangnya sebagai pemain dan pelatih, Kluivert cukup dekat dengan skandal dan kontroversi baik di dalam maupun luar lapangan. Kluivert pernah terlibat dalam insiden tabrakan maut, diduga terlibat skandal pelecehan seksual, dan tersandung skandal perjudian. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa. Utang Wus kini jadi beban. Meskipun Wus mengklaim telah melayani 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi, namun nyatanya utang proyek ini tetap tinggi. Kereta api cepat Jakarta-Bandung atau WUSH kembali jadi sorotan terkait hutang yang menumpuk. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat WUSH menyisakan hutang dengan nilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan BPI dan Antara seharusnya mampu membayar hutang kereta cepat WUSH. Begini, bukan utang yang nggak dibayar. Kan pemerintah kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC buka suara terkait keengganan Menteri Keuangan Purbaya menutupi pembiayaan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Corporate Secretary PT KCIC mengatakan tetap percaya dukungan pemerintah dalam mencarikan jalan keluar menyelesaikan masalah hutang WUSH. Sehingga KCIC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. Dan tentunya koordinasi juga terus dilakukan bersama kementerian terkait seperti Kemenko Infrawil, Kementerian Perhubungan, dan sejumlah kementerian lainnya, serta bersama Danantara, BP BUMN, dan juga para pemegang saham. Sementara itu, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek WUSH yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan hutang WUSH disebabkan adanya markup. Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini gitu. Nah,
Apa akibatnya kalau misalnya tidak bayar satu, pilot. Dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini? Iya, atau itu diserahkan ke Danantara. Atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus. Terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, hutang Wush kini jadi beban. Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 penumpang sejak pertama kali beroperasi. Namun nyatanya hutang proyek yang 70%-nya dibiayai dari pinjaman China Development Bank ini tetap tinggi. Beban bunga tahunan proyek ini bahkan mencapai 1,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.